Ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP hari ini menggelar sidang kode etik di gedung DPR MPR RI Jakarta, di mana sidang kode etik ini menghadirkan 3 orang terlapor, diantaranya adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Sumarno beserta Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta Dahlia Umar dan juga Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti. Di mana sidang kode etik ini digelar berdasarkan adanya laporan dari pihak terlapor, diantaranya yang hadir pada sidang hari ini adalah dari Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi yang melaporkan beberapa pelanggaran, diantaranya adalah adanya pertemuan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sumarno dengan calon gubernur nomor urut 3 Anies Baswedan di TPS 29 pada saat pemungutan suara ulang berlangsung pada tanggal 19 Februari 2017. Selain itu, pelanggaran yang dilaporkan antara lain Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sumarno dianggap melakukan pelanggaran dengan memasang foto di salah satu akun media sosialnya dengan aksi 212. Selain dari HMI, hari ini yang hadir pihak terlapor atau pihak pelapor, maksud saya yaitu Advokat Gani Jemat and Partners yang melaporkan pelanggaran diantaranya adanya perlakuan berbeda ke pasangan calon nomor urut 2 lebih tepatnya, di mana adanya menelantarkan pasangan calon nomor urut 2 pada saat sidang pleno berlangsung di Hotel Borobudur beberapa waktu yang lalu, dan sidang masih berlangsung sampai dengan saat ini dari pukul 10 dan masih berlangsung sampai dengan siang ini. Dan berikut adalah sidang etik kode etik dari DKPP yang berlangsung di DPR MPR RI Jakarta. Setahu saya dikeluarkan ada SK-nya, ya. Soal di daftar itu bukan kewenangan saya, Bu. Ya, jadi tidak tahu. Tapi ada SK-nya dari Ketua Tim Ses dan Sekretaris Tim Ses, Pak Edi Prasetyo dengan Pak Ece Hasan. Langsung saya tanyakan kepada Ketua KPU, apakah tim sus ini didaftarkan sebagai tim pemenangan? Tidak ada yang mulia, ada memang tim kampanye dari partai pengusung 4 partai, yakni partai PDI Perjuangan, kemudian dari partai Nasdem, partai Hanura dan juga partai Golkar. Nah, unsurnya dari keempat partai itu tim yang didaftarkan ke KPU. Ya. Pertanyaan selanjutnya kepada Ketua KPU, waktu itu Pak Anies dan timnya jam berapa hadirnya di Hotel Borobudur? Menurut informasi panitia yang tercatat di buku tamu, hadir pukul 19.15. Ya, jam 19.15 sudah hadir di situ, dan ketika Pak Basuki masuk ke ruangan dan ketemu saya, memang tidak benar seperti dijelaskan tadi. Saya mengatakan kapan dimulai acara, saya kemudian menyampaikan nunggu calon nomor 3, itu tidak benar, karena calon nomor 3 sudah ada, dan kami menyampaikan justru kami menunggu Bapak untuk bisa dimulai bersama-sama. Sudah hadir dan diarahkan ke ruangan VIP itu tadi. Betul. Ya. Kemudian saya ingin menanyakan kepada terkait, ya, saudara terkait ini kan juga punya hak yang sama kepada KPU. Kalau saudara yang tunjuk tangan tadi dari mana, Pak, terkaitnya? Oh, dari paslon, berarti duduknya tidak di sini mestinya, ya. Dari paslon, Bapak, tim paslon. Yang pakai peci sebelahnya juga dari tim paslon. Mestinya tidak di sini, ya, dari staf, ya. Diundang sebagai pihak terkait. Ya. Ya, pertanyaan kepada pihak terkait yang dari KPU, ya. Waktu itu, ya, tadi kan saudara saksi mengatakan tidak ada satupun anggota KPU di ruang tempat acara, ya. Saya ingin tanya keberadaan, ini kan ada 5 orang anggota, ya, sekaligus ketua. Di mana keberadaan saudara-saudara yang 4 ini pada saat itu? Kami datang, saya khususnya datang ketika maghrib, sudah ada di ruangan, langsung ke ruangan VIP jam 19.20-19.25 menuju Flores Ballroom. Saya lihat ketua sedang diwawancara oleh televisi di bagian belakang Flores Ballroom, saya di depan.
Saya di depan ada tiang besar, Ibu di situ ada tiang besar, dan kemudian saya lihat belum ada satupun pasangan calon. 19.30, kalaupun bisa dimulai memang 19.30 belum ada satupun pasangan calon. Pukul 19.50 kami lihat pasangan calon nomor urut 2 datang dari pintu masuk utama Flores Ballroom. Jadi Flores Ballroom itu ada di bagian dalam sayap kiri Hotel Borobudur. Jadi biasanya memang tidak ada di lobi utama. Biasanya pasangan calon acara di Bidakara pun langsung masuk ke ruangan VIP. Kami berlima baru tahu bahwa ada ruangan di atas yang disewa oleh pasangan calon nomor urut 2. Jadi pukul 19.30 kami semua ada, Pak Fadil, saya, kemudian ada duduk di depan ruangan itu mungkin. Ya, jadi tepat 19.30 ya. Sebelumnya belum ada di ruangan. Saya mondar-mandir Bu, karena sebelahan dengan ruangan VIP. Tapi 19.30 saya Apakah ada dari pihak sekretariat atau panitia yang hadir di sini? Di sini ada? Ada. Ya, siapa yang hadir? Kepala sekretariat atau panitia, ketua panitia yang menjadi bertanggung jawab acara tersebut? Yang saya ingat adalah Bu di acara ini. Acaranya ada di toilet Bu, tapi tadi katanya sudah hadir. Siapa? Bu Runi Sahruni. Sebagai apa? Kabak. Kabak yang penanggung jawab acara? Bukan, penanggung jawab tadi namanya Pak Suharyono. Oh, Pak Suharyono. Pak Suharyono tidak hadir ya? Surat tertulis saja. Ya. Ya. Minta laporan tertulis saja. Jadi nanti kami ingin mengetahui juga posisi sekretariat ya sebagai panitia ya. Ini kalau orang mau bertamu ya, ini kan bisa dianalogikan ya, kan punya gawe ya. Ini KPU punya gawe, kemudian siap menerima tamu. Tentu ada penyambutnya ya. Kalau pintu rumah itu dianggap Hotel Borobudur itu rumah adalah pintu masuk, itu mestinya ada panitia. Nah, kami ingin mengetahui ya, yang bertugas sebagai among tamu ini kan yang menata itu adalah pihak sekretariat. Lebih baik lagi juga kalau KPU langsung bisa sebagai yang punya gawe itu juga menerima tamu tersebut. Nah, nanti tolong mungkin dari sekretariat bisa menyampaikan secara tertulis ya bagaimana kronologis dan pembagian tugas terkait dengan kejadian di Borobudur. Untuk pengadu, apakah LO-nya hadir di acara ini, di sidang ini? Untuk pengadu, saudara pengadu, halo, saudara pengadu, apakah LO yang tadi disebut-sebut hadir? Pak siapa? Apakah hadir di sidang ini? Kebetulan untuk sidang saat ini tidak hadir yang mulia. Tidak hadir ya. Ya, saya tadi sudah usul kepada Bapak Ketua Majelis untuk bisa menghadirkan di sidang yang akan datang. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk acara yang di Novotel ya, ini kepada teradu tiga-tiganya ya. Tadi dikatakan bahwa menerima undangan sebagai narsum itu tidak hanya sekali, sudah berkali-kali, dan tidak hanya dari paslon, salah satu paslon, tapi dari semua paslon. Pertanyaan saya, setiap undangan yang diterima, apakah yang hadir selalu ketua atau didelegasikan, didisul kepada anggota yang lain? Tolong dijawab tiga atau mungkin kedua ya, Pak Ketua dan masing-masing dari KPU dan Bawaslu. Iya yang mulia, yang di situ kan ada beberapa saya lampirkan. Yang pertama waktu diundang oleh tim AHY dan Silvi saya yang hadir. Yang kedua Nasdem saya yang hadir. Ketika Nasdem yang kedua Pak Jupri yang hadir. Ketika diundang oleh Gerindra Pak Ahmad Fahrudin yang hadir. Yang terakhir kali kemarin oleh fraksi Gerindra itu saya yang hadir. Jadi bergantian. Jadi saya disposisikan. Silahkan. Ya yang mulia, saya baru hadir pertama kalinya menghadiri acara yang diundang oleh tim paslon. Jadi memang kami
KPU DKI pernah diundang oleh tim paslon nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 3 menjelang putaran pertama, dan selalu ada perwakilan dari kami itu hadir. Ketika diundang yang raker oleh tim nomor 2, kami bawa di dalam rapat pleno, kebetulan sekarang rapat pleno, dan kemudian di pleno dibahas ini siapa yang mau hadir. Kayaknya yang banyak ditanya nanti soal daftar pemilih, ini pokja daftar pemilih yang tadi, terus kemudian berdiskusi, dan kebetulan suasananya pada waktu itu cukup kuat sekali, terutama di medsos. Para simpatisan nomor 2 mengatakan akibat pertemuan di TPS 29 itu KPU, terutama ketua KPU tidak netral berpihak pada salah satu calon. Maka kemudian di dalam rapat pleno mengatakan Pak Ketua harus hadir sekaligus memberikan klarifikasi terhadap opini yang berkembang selama itu. Akhirnya kemudian teman-teman mengatakan tapi kalau hadir jangan sendiri gitu, dan kebetulan juga Bu Dahlia secara khusus juga diminta juga untuk hadir karena beliau tim pokja divisi kampanye, sehingga kemudian juga akhirnya kami diputuskan hadir berdua bersama Bu Dahlia, dan apalagi juga Ketua Bawaslu juga diundang sehingga kami kemudian hadir. Tadi sudah ditanyakan Pak Saud, saya ingin menanyakan hal yang sama kepada Pak Ketua KPU dan Ibu anggota. Apakah sebagai narsum juga menerima honor dari sebagai pemateri? Ya, memang pada saat itu kami terima honor juga, kemudian kami langsung serahkan kepada, kebetulan saya ada drivernya, kemudian saya serahkan pada driver, pada sopir saya, dan kebetulan dia ada perlu saya serahkan, dan kemudian juga katanya juga untuk dia bagi juga untuk dengan OP untuk perbaikan TV di ruang OP, katanya seperti itu juga. Jadi kami memang terima honor tapi tidak ada tanda tangannya. Ya. Terima honor tapi tidak ada tanda tangan, tidak ada tanda terimanya. Besarnya sama yang diterima oleh Ketua Bawaslu tadi. Ya, sekitar itu. Ya. Masih ada pertanyaan sedikit khusus kepada Ketua KPU. Ketika di TPS, selain bersalaman, apa ada cipika-cipiki yang saudara lakukan dengan paslon? Ya betul, karena beliau menyodorkan begitu, saya juga kemudian bercipika-cipiki juga. Ini sebenarnya saya jarang sekali melakukan itu, kemudian karena beliau itu kemudian saya bercipika-cipiki, dan kebetulan juga karena sesama jenis, jadi kami merasa bahwa ini bukan tidak melanggar, bukan muhrim, itu sehingga kami juga. Jadi paslon dulu yang menyodorkan pipinya ya, seperti saudara katakan. Ya kan, kadang-kadang itu kan agak sensi juga kalau cipika-cipiki hanya tertentu, tidak kepada setiap orang yang sesama jenis. Terakhir sekali, profil WA yang saudara pasang itu berapa lama? Kalau tidak salah saya memasangnya sore hari setelah rapat, kemudian cukup penat gitu, kemudian kami memeriksa, menjawab WA yang belum terjawab, buka yang kebetulan HP saya agak jadul sehingga volumenya nggak banyak, akhirnya banyak saya hapus, terus muncul ada foto itu, ini kok menarik, yang itu kemudian saya jadikan profil itu. Nah malamnya terus besoknya ada wartawan yang WA saya, Pak Ketua tahu nggak bahwa profilnya menjadi viral di media? Saya tidak tahu, saya tidak tahu, dan itu kalau nggak salah kejadian ya siangnya. Kemudian setelah itu, masa sih iya Pak, akhirnya kemudian saya hapus, kemudian dan setelah dihapus ya rupanya itu sudah berkembang hanya beberapa hari, kira-kira satu hari, satu malam, sekitar 1-2 harian. Saya tidak ingat persis yang setelah diingatkan baru kemudian setelah ada yang mengingatkan, baru kemudian saya hapus, baru kemudian. Cukup, terima kasih, saya kembalikan kepada Ketua. Baik saudara, ya nanti kami rapatkan lagi pula, ini kan belum selesai, masih ada lagi. Yang mulia izin boleh nggak sedikit aja? Boleh, silakan. Tadi saya mau menambahkan aja, ini mah supaya nggak jadi fitnah aja. Jadi dari lampiran undangan yang saya sampaikan dalam keterangan saya, ada acara yang memang saya hadir nggak dibayar. Jadi
ada juga yang itu di bawah yang seperti yang sampaikan tadi, sekitar 1 juta rupiah. Jadi tidak semua, misalnya 3 juta tidak semua disampaikan. Jadi beragam aja. Jadi kalau bisa tidak dibayar ya udah kita langsung pulang aja gitu. Jadi itu di antara lampiran surat yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Baik, ini kan soal bayar membayar ini bisa soal sepele tapi bisa jadi besar. Jadi ini bagus juga nih jadi bahan. Kalau sekarang belum dilarang sekarang, kecuali kalau terlalu besar, tapi larang juga. Jadi kalau honornya itu masih sama dengan standar biaya umum dari pemerintah, itu tidak dilarang. Tapi ke depan ini boleh dievaluasi, ya kan? Ini kan kualitas rasa kepantasan kita kan meningkat seiring dengan berkembangnya kualitas peradaban. Ya, kalau peradaban demokrasi kita makin meningkat, terasa itu ini tidak pantas, gitu loh. Jadi tugas penyelenggara pemilu melayani peserta pemilu, masa terima honor dari yang harus dilayani, gitu loh, ya kan? Tapi sekarang karena tingkat peradaban demokrasi kita masih belum tinggi, itu masih boleh. Cuma ke depan harus kita perbaiki. Nah, tapi bagi orang yang rasa kepantasannya tinggi, walaupun dibolehkan, ya kan, dia nggak mau terima itu, gitu loh. Sebab itu jadi masalah. Jadi objektivitas kita dalam melayani para peserta, ya kan, ya apalagi kalau dalam pemilu legislatif, partainya banyak sekali. Nah, tiap hari kita layani ya dapat honor banyak kita. Itu saudara ketahui aja, tapi antara kita aja ini intern ya. Hakim juga nggak boleh itu, hakim. Sebab dulu hakim itu banyak, para pengacara suka bikin ngundang ceramah, honornya gede-gede. Kalau biasanya di luar itu dapatnya 2 juta, 3 juta, 4 juta, paling 5 juta, itu 500 juta. Ada yang kayak begitu. Jadi ceramah itu dibikin alasan. Nah, jadi hati-hati kita. Maka ke depan memang harus dievaluasi ya dari kasus ini. Tapi kita teruskan dulu. Jadi saya persilahkan saudara ini yang barangkali masih ada yang mau disampaikan sehubungan dengan 2 orang itu yang tadi mau diambil sumpah nggak jadi. Ada yang perlu disampaikan? Terima kasih majelis. Kalau untuk 2 orang ini masalahnya kamu tadi itu masalah ketika dia melihat video pertemuan antara terlapor dengan pasangan calon, itu aja. Itu video yang mana itu yang tadi sudah dijelaskan? Pertemuan yang tadi yang sudah dijelaskan, iya, atau ada lagi yang lain dijelaskan? Oh, tadi sudah dijelaskan. Oke ya, saudara mengaku cukup? Cukup ya. Nah baik, saya mau tanya apakah masih perlu sidang lagi? Kalau misalnya saudara menganggap masih ada yang perlu majelis, masih ada perlu? Iya. Misalnya siapa yang mau dijadikan saksi atau apa gitu? Iya, karena kita punya bukti-bukti yang memberatkan Ketua KPUD, ada hubungannya, dugaan saya ada hubungannya dengan Anies Baswedan. Yang Anda mau buktikan hubungan dia itu, berdua itu? Iya. Apa? Ada saksi atau? Iya, saya juga ingin menghadirkan saksi-saksi dari HMI untuk memperkuat. Baik, karena saudara dari tadi sebut-sebut HMI, ini kan organisasi besar. Iya. Berarti kita akan panggil juga HMI-nya. Iya. Apakah benar saudara ini HMI? Iya. Kan bisa juga saudara ini bohong. Bisa juga itu kan? Iya. Dan saudara bisa dipidana. Iya. Bisa diancam. Nah, lalu ada organisasi alumni HMI. Kami namanya, ketuanya Profesor Mahfud. Ya, bisa juga dia tidak mengakui saudara.
Ya Umi, tadi juga dalam sidang Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sumarno sempat menjawab beberapa laporan yang dilontarkan kepadanya. Di antaranya adalah ia menyatakan bahwa ia membenarkan adanya pertemuan dengan calon gubernur nomor urut 1 Anies Baswedan di TPS 29 pada saat pemungutan suara ulang di 19 Februari 2017 yang lalu, dan ia juga membenarkan bahwa dirinya memasang foto aksi 212 di salah satu akun media sosialnya. Namun hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Pilkada 2017, hanya saja ia tertarik dari sisi estetikanya. Dan terkait dengan adanya perbedaan perlakuan antara pasangan calon urut nomor 2 dan calon pasangan urut nomor 3 pada saat rapat pleno atau sidang pleno di salah satu hotel di Jakarta, Sumarno juga menyatakan bahwa hal tersebut adalah murni kesalahan komunikasi antara tim penyelenggara dengan pasangan calon urut nomor 2. Demikian dari DPR RI, kembali ke Anda Hilmi di studio.